Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas metodologi penelitian L akan mempresentasikan chapter 7 mengenai data collection atau pengumpulan data. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Serena Mazui, dengan NPM Mahir 022. Yang kedua ada Zahra Eka Mardianik, NPM Mahir 024. Yang ketiga ada Mbak Nisrina Salsabila, NPM Mahir 030. Yang keempat ada Melvin Abil UI dengan NPM Mahir 275. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai the data collection itu ada the data collection circle atau circle-circle dalam pengumpulan data. Yang pertama dimulai dari locating site or individual. Jadi di sini peneliti perlu menentukan lokasi dan juga individu yang nantinya akan diteliti. Selanjutnya ada gaining access and making report. Artinya yaitu peneliti nantinya akan harus mendapatkan akses dan juga menjalin hubungan uh, pada individu atau lokasi yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan purposefully sampling, yaitu menentukan siapa atau kelompok mana yang akan diteliti oleh peneliti. Dilanjutkan dengan collecting data atau mengumpulkan data, di mana dalam mengumpulkan data pernah dibahas sebelumnya, yaitu dengan wawancara, lalu ada dengan uh, turun ke lapangan secara langsung, dan lainnya. Dilanjutkan dengan recording information, yaitu merekam seluruh informasi yang didapatkan. Dilanjutkan dengan resolving file issues, yaitu memberikan solusi atau memberikan penyelesaian masalah yang ada, isu yang ada pada lapangan. Lalu dilanjutkan dengan storing data, yaitu penyimpanan data, data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Yang pertama kita akan bahas the site or individual, yaitu menentukan lokasi atau individu. Nah, kalau misalkan di naratif studi atau pendekatan naratif ini, kita perlu memilih atau mencari satu atau lebih individual untuk diteliti. Individual tersebut harus bisa kita akses, atau kita harus mendapatkan akses untuk menerima informasi dari individu tersebut. Lalu individu tersebut juga harus bersedia untuk memberikan informasi. Nah, kalau misalkan di phenomenological study atau pendekatan fenomena, ini tuh kita harus peneliti itu harus menentukan partisipannya itu berkelompok atau kumpulan antar individu atau pada lokasi tertentu untuk diteliti. Materi selanjutnya adalah akses dan juga hubungan. Nah, dalam penelitian kualitatif itu melibatkan studi terhadap suatu lokasi penelitian dan juga mendapatkan izin untuk mempelajari lokasi tersebut dengan cara yang memungkinkan pengumpulan data dengan mudah. Nah, hal tersebut itu berarti mendapatkan persetujuan dari Dewan Peninjau Institusi, Universitas, ataupun perguruan tinggi serta individu di lokasi penelitian. Hal tersebut juga berarti menemukan individu yang dapat menyediakan akses ke lokasi penelitian dan juga memfasilitasi pengumpulan data tersebut. Nah, dalam Access and Report ini yang pertama ada Dewan Peninjau Institusional. Nah, penelitian itu mendapatkan akses ke lokasi dan juga individu itu melibatkan beberapa langkah. Terlepas dari pendekatan penyelidikan yang digunakan, izin itu juga perlu diperoleh dari Dewan Peninjau Subjek Manusia, sebuah proses di mana komite kampus itu meninjau studi penelitian untuk potensi dampak buruk dan juga risikonya terhadap partisipan. Nah, proses tersebut itu melibatkan pengajuan proposal yang merinci prosedur dalam proyek kepada Dewan, yang sebagian besar studi kualitatif itu dikecualikan dari tinjauan yang panjang. Tetapi studi yang melibatkan individu di bawah umur, seperti 18 tahun ke bawah, ataupun studi populasi berisiko tinggi dan juga sensitif, itu memerlukan tinjauan menyeluruh, sebuah proses yang melibatkan aplikasi yang terperinci dan juga panjang, serta waktu peninjauan yang panjang. Nah, selanjutnya ada akses dan hubungan dalam kelima pendekatan. Uh,
izin dan juga pembangunan hubungan itu akan berbeda-beda, bergantung pada jenis pendekatan kualitatif yang digunakan. Nah, pada studi naratif itu peneliti itu memperoleh informasi dari individu dengan meminta izin mereka untuk berpartisipasi dalam studi. Lalu untuk dalam studi fenomenologis, sampelnya itu mencakup individu yang telah mengalami fenomena tersebut dan penting juga untuk mendapatkan izin tertulis dari partisipan untuk diteliti. Nah, yang ketiga itu ada dalam studi query theory, itu partisipan itu perlu memberikan izin untuk diteliti, sementara peneliti itu harus membangun hubungan baik dengan partisipan agar mereka tuh bersedia untuk mengungkapkan perspektif detail tentang respon terhadap suatu tindakan ataupun proses. Nah, eee, untuk etnografi sendiri, itu akses itu biasanya dimulai dengan penjaga gerbang, yaitu individu yang merupakan anggota ataupun memiliki status orang dalam suatu kelompok budaya. Lalu untuk, eee, etnografi maupun studi kasus itu penjaga gerbang itu membutuhkan informasi tentang studi yang seringkali mencakup jawaban dari peneliti atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mencakup, mengapa lokasi tersebut itu dipilih untuk penelitian, lalu apa yang akan dilakukan di lokasi selama studi penelitian, dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan oleh para peneliti di lokasi tersebut. Lalu yang ketiga, apakah kehadiran peneliti itu akan terganggu, bagaimana hasilnya akan dilaporkan, dan juga yang terakhir itu apa yang akan diperoleh oleh gatekeeper, peserta, dan juga situs dari penelitian, atau timbal baliknya. Materi selanjutnya adalah strategi pengambilan sampel yang bertujuan. Nah, terdapat 3 pertimbangan masuk ke dalam pendekatan pengambilan sampel yang bertujuan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada partisipan dalam sampel. Nah, dalam studi naratif itu peneliti itu lebih mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan sampel. Itu bisa individu tersebut itu akan mudah diteliti karena ia bersedia, individu penting secara politik yang menarik perhatian atau terpinggirkan, terus juga bisa orang biasa pada umumnya. Terus untuk fenomenologi sendiri, peneliti itu menemukan rentang strategi pengambilan sampel yang jauh lebih sempit untuk studi fenomenologi. Eh, Dalam pengambilan sampel kriteria bekerja dengan baik ketika semua individu yang diteliti itu mewakili orang-orang yang mengalami fenomena tersebut. Lalu untuk studi grounded theory sendiri, itu peneliti memilih partisipan yang dapat berkontribusi pada pengembangan teori. Lalu eh, pada etnografis, peneliti itu memilih lokasi dengan suatu kelompok biaya, di mana keputusan selanjutnya itu adalah siapa dan juga apa yang akan diteliti. Maka dari itu pengambilan sampel dalam budaya itu dilakukan dan beberapa penulis menawarkan saran untuk prosedur tersebut. Nah, pada etnografis ini tuh mengandalkan penilaian mereka untuk memilih anggota subkultur ataupun unit berdasarkan pertanyaan-pertanyaan peneliti mereka itu. Nah, pada studi kasus sendiri tuh peneliti itu lebih memilih kasus-kasus yang tidak biasa dalam studi kasus kolektif dan juga menggunakan variasi maksimum sebagai strategi pengambilan sampel untuk mewakili kasus-kasus yang beragam dan untuk sepenuhnya menggambarkan berbagai perspektif tentang kasus-kasus tersebut. Yang kedua, ini ada jenis-jenis pengambilan sampel. Nah, konsep pengambilan sampel itu bertujuan digunakan dalam penelitian kualitatif. Ini tuh berarti bahwa peneliti itu memilih individu dan juga lokasi penelitian karena mereka tuh dapat secara sengaja memberikan pemahaman tentang permasalahan penelitian dan juga fenomena sentral dalam penelitian. Keputusan itu perlu dibuat tentang siapa ataupun apa yang akan dijadikan sampel, bentuk pengambilan sampel, dan juga beberapa banyak orang ataupun lokasi yang perlu dijadikan sampel. Nah, lebih lanjutnya lagi, peneliti itu perlu memutuskan apakah pengambilan sampel itu akan konsisten dengan informasi dalam salah satu dari 5 pendekatan penelitian tersebut. Lalu untuk yang ketiga, ini ada ukuran sampel, di mana pertanyaan tentang ukuran sampel itu merupakan keputusan yang sama penting dengan strategi pengambilan sampel dan dalam proses pengumpulan data. Salah satu pedoman umum untuk ukuran sampel dalam penelitian kualitatif
adalah tidak hanya mempelajari beberapa lokasi ataupun individu, tetapi juga mengumpulkan detail yang luas tentang setiap lokasi ataupun individu. Tujuan dari penelitian kualitatif itu bukan untuk menggeneralisasi informasi, tetapi untuk menjelaskan hal-hal yang khusus dan juga spesifik di luar saran-saran umum. Masing-masing dari 5 pendekatan penelitian itu memunculkan pertimbangan khusus terkait ukuran sampel. Selanjutnya yaitu bentuk data. Terdapat 4 bentuk data yang dasar. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, di mana pada bentuk data pengamatan ini dapat melakukan pengumpulan catatan lapangan dengan melakukan observasi sebagai partisipan, melakukan kumpulan catatan lapangan dengan melakukan pengamatan sebagai pengamat, kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai peserta daripada sebagai pengamat, kumpulkan catatan kumpulkan catatan lapangan dengan menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pengamat daripada sebagai peserta, dan yang terakhir yaitu kumpulkan catatan lapangan terlebih dahulu dengan mengamati sebagai orang luar dan kemudian dengan bergerak ke lokasi dan mengamati sebagai orang dalam. Selanjutnya, bentuk data wawancara dapat dilakukan seperti melakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur, lalu catat hasil wawancara tersebut, lakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur, lalu rekam wawancara tersebut dalam rekaman audio dan transkripkan wawancara tersebut, lakukan wawancara semi struktur, rekam wawancara tersebut dalam rekaman audio dan transkripkan wawancara tersebut, lakukan wawancara kelompok terfokus, lalu rekam wawancara tersebut dalam rekaman audio dan transkripkan wawancara tersebut. Dan terakhir yaitu melakukan berbagai jenis wawancara seperti kirim email, tatap muka langsung, kelompok fokus daring maupun telepon. Untuk data selanjutnya yaitu dokumen. Di sini terdapat buatlah jurnal selama penelitian berlangsung. Mintalah seorang peserta membuat jurnal atau buku harian selama studi penelitian. Kumpulkan surat pribadi dari peserta. Menganalisis dokumen publik misalnya seperti memo resmi, risalah, catatan, bahkan bahan arsip. Selanjutnya, periksa autobiografi dan biografinya. Mintalah peserta mengambil foto atau rekaman video, melakukan audit grafik, dan yang terakhir yaitu tinjauan catatan medis. Untuk bentuk data yang terakhir yaitu materi audiovisual, dapat melakukan periksa bukti jejak fisik, misalnya jejak kaki di salju dan sebagainya, merekam atau memfilmkan situasi sosial individu atau sebuah kelompok, periksa halaman situs web, kumpulkan suara, misalnya seperti musik, tawa anak-anak, klakson mobil, dan lain sebagainya. Kumpulkan pesan melalui email atau papan diskusi, contohnya seperti di Facebook. Kumpulkan pesan teks telepon, misalnya seperti di Twitter. Dan yang terakhir itu periksa barang-barang kesayangan atau benda-benda ritual lainnya. Selanjutnya adalah recording procedures, yang merupakan cara peneliti untuk mencatat dan juga mendokumentasikan data lapangan. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi harus dilakukan secara akurat, konsisten, dan juga sistematis agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu ada beberapa metode yang meliputi field notes yang digunakan untuk mencatat kejadian dan juga situasi lapangan secara langsung. Lalu ada interview and observation protocol yang menjadi panduan standar agar proses pengumpulan data konsisten. Lalu ada audio or video recording untuk menangkap informasi verbal secara lengkap. Lalu ada juga collection of documents seperti arsip, gambar, dan juga materi lain yang relevan. Selanjutnya adalah field issues yang dalam tantangannya itu mungkin dihadapi peneliti saat mengumpulkan data. Hal ini itu umum terjadi karena kondisi lapangan yang sering tidak dapat diprediksi. Nah, tantangan itu dapat berupa kesulitan para peneliti untuk menjaga netralitas dan tidak mempengaruhi para partisipan. Lalu ada partisipan yang tidak kooperatif, misalnya tidak responsif, keluar dari topik, ataupun enggan untuk berbagi informasi. Selanjutnya adalah masalah akses lokasi, seperti perizinan yang sulit, atau situasi lokasi yang berubah tiba-tiba. Lalu ada situasi sensitif, terutama jika penelitian itu menyangkut topik pribadi ataupun emosional. Lalu selanjutnya adalah cara kita untuk memanage
tantangan-tantangan tersebut agar tidak mengganggu kualitas pengumpulan data, maka kita akan melakukan beberapa strategi. Seperti yang pertama adalah menyiapkan protokol yang jelas, sehingga peneliti itu mampu memiliki panduan standar yang bisa diikuti. Lalu membangun hubungan yang baik dengan partisipan sejak awal, lalu tetap fleksibel dan adaptif, menjaga etika penelitian, dan juga membuat catatan lapangan secara kontinu, sehingga tidak ada detail penting yang terlewat. Materi selanjutnya ada storing data. Pada basis data yang sangat besar itu digunakan oleh beberapa peneliti kualitatif. Nah, aspek tersebut itu menjadi sangat penting. Beberapa prinsip tentang penyimpanan dan juga penanganan data yang sangat cocok untuk penelitian kualitatif itu yang pertama, selalu mengembangkan salinan cadangan file komputer. Lalu yang kedua itu menggunakan kaset berkualitas tinggi untuk merekam informasi audio selama wawancara dan juga pastikan ukuran kaset itu sesuai dengan mesin transkripsi. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan daftar utama jenis informasi yang dikumpulkan. Yang keempat ada melindungi anonimitas peserta dengan menyembunyikan nama mereka datanya. Dan juga yang terakhir itu ada mengembangkan matriks pengumpulan data sebagai sarana visual untuk menemukan dan juga mengidentifikasi informasi untuk suatu penelitian. Nah, yang terakhir yaitu 5 approaches compared. Jadi di sini adalah perbandingan mengenai pengumpulan data antar kelima pendekatan yang pernah kita bahas sebelumnya. Di sini ada aktivitas dari data collection, itu yang pertama ada sites or individuals, ataupun menentukan lokasi dan individu yang akan diteliti. Nah, kalau misalkan naratif itu dari single individual, yaitu satu individu yang nantinya akan memberikan informasi, menceritakan informasi mengenai kisah hidupnya atau pengalaman yang pernah dialami oleh individu tersebut. Selanjutnya ada fenomenologi, itu terdiri dari multiple individual atau beberapa individu, atau mungkin dalam satu lokasi tertentu gitu yang memiliki experience atau pengalaman hidup mengenai fenomena gitu. Yang dilanjutkan dengan grounded theory, atau di sini juga dalam grounded theory itu ada multiple individual, yaitu lebih dari satu individu yang merespon an action or participant in process about a central phenomenon. Yang selanjutnya ada etnografi. Di sini kalau etnografi itu members yang memiliki budaya yang sama gitu, baik atau individu yang representatif dari grupnya atau kelompoknya gitu. Nah, selanjutnya ada case study. Kalau case study ini adalah a boundary system such as a process, an activity, and in even a program or multiple individual. Jadi di sini adalah case yang dialami oleh sekelompok individu. Selanjutnya ada access and report. Nah, kalau misalkan di naratif itu bisa permisi atau meminta persetujuan dari individu untuk menyampaikan informasi yang kita tanyakan, atau informasi yang harus kita dapatkan. Nah, kalau misalkan fenomenologi itu harus mencari seseorang atau kelompok seseorang yang memiliki pengalaman dalam fenomena yang akan dieksplorasi. Nah, kalau selanjutnya ada grounded theory, itu lokasinya itu ada di menggunakan homogeneous sample. Nah, untuk yang etnografi itu kita memperoleh akses itu bisa dari gatekeeper dan informan yang lebih berpengalaman gitu, karena mengenai budaya-budaya, jadi kita harus ada gatekeeper-nya dalam menentukan dalam mendapatkan akses dan report ini, atau mendapatkan hubungan antara partisipan dan peneliti.
Nah, selanjutnya ada yang case study ini gaining access through the gatekeeper, gaining to confidence of participant jadi kalau yang case study ini juga sama, kita harus tanya juga, kita harus melalui gatekeeper atau dari partisipan yang memadai dalam penelitian yang diteliti. Nah, selanjutnya ada purposefully sampling strategies. Kalau naratif itu bisa dari beberapa strategi, dari orang, ada dari political, important, typical, critical case. Nah, selanjutnya untuk yang fenomenologi itu kita harus mencari orang yang memiliki experience atau pengalaman sebuah fenomena yang dieksplorasi seperti tadi. Nah, kalau misalkan grounded theory ini kita harus mencari homogeneous sample, a theory-based sample, a theoretical sample. Nah, selanjutnya ada etnografi. Ini kita harus mencari cultural group to which one stranger representative sample. Nah, untuk case study ini kita harus mencari kasus atau case di mana case-nya ini ada berbagai variasi, misalnya maximum variation atau extreme case gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu dari collect data atau pengumpulan datanya. Kalau misalkan naratif ini didapat dari dokumen atau materi arsip yang terbuka, bisa dari interview atau wawancara, atau dari jurnal subjek, dari partisipan, observasi, casual chatting atau percakapan secara daring. Lalu ada typically a single individual atau kita berkomunikasi langsung dengan individu yang diteliti. Kalau misalkan fenomenologi itu melakukan wawancara dengan 5 sampai 25 orang untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian. Untuk grounded theory ini jadi yang diinterview itu dari 20 sampai 30 orang karena grounded theory ini memerlukan informasi yang lebih detail dan lebih berkelanjutan karena tujuannya adalah untuk mengembangkan teori yang sebelumnya belum ada atau teori baru. Nah, selanjutnya ada etnografi. Di sini bisa didapat dengan partisipan observation atau observasi kepada partisipan, wawancara, lalu juga ada dokumen atas budaya yang saling tergantung atau kesamaan budaya dari kelompok individu tersebut. Selanjutnya ada case study. Di sini bisa didapat dari extensive forms kayak misalkan dokumen dan rekaman atau dari interview, observasi, dan juga dokumen fisik dari 1 atau sampai 4 case atau bukti fisik dari 1 atau 4 case. Lalu ada recording information. Nah, kalau misalkan naratif ini bisa dengan notes atau catatan, atau juga dengan menggunakan protokol interview, atau bisa juga direkam menggunakan gadget yang nantinya akan berbentuk audio. Dan nantinya akan dituangkan menggunakan menjadi tulisan. Nah, kalau misalkan fenomenologi ini dari interview atau dari interview atas beberapa kelompok atau individu. Nah, selanjutnya untuk grounded theory ini menggunakan protokol interview atau memoing. Untuk etnografi ini ada catatan lapangan dan juga protokol interview dan observasi. Dan di case study ini sama seperti grounded theory.
Selanjutnya ada file issues, yaitu atas isu-isu solusi atau permasalahan atas isu-isu yang ada. Jadi yang pertama itu untuk naratif itu access to materials. Terus yang kedua itu fenomenologi, yaitu bracketing one's experience. Jadi harus mencari mungkin satu experience atau pengalaman yang nantinya akan mendukung proses interview. Lalu untuk grounded theory ini melakukan wawancara mengenai isu. Terus yang etnografi itu file issue, reflecti, reactivity, reciprocality. Terus untuk yang case study ini bisa dilakukan dengan interview dan juga observasi mengenai permasalahan. Yang terakhir yaitu typically stored, yaitu storing data atau penyimpanan data. Kalau untuk naratif ini bisa dengan menggunakan file folders atau computer files. Nah, untuk fenomenology ini bisa menggunakan transcript atau computer files. Untuk grounded theory bisa menggunakan transcription atau computer file sama juga. Untuk etnografi ini menggunakan file notes atau catatan lapangan, transkrip dan juga computer file. Dan untuk case study juga sama dengan etnografi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1 atas pemaparan materi chapter 7 yaitu data collection. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.